Bersama dua teman pecinta tanaman, aku road trip ke Takalar, Sulawesi Selatan, ke desa para petani, Padinging. Di sana, aku nggak cuma belajar bercocok tanam, tapi juga tentang proses. Proses menanam harapan di tengah sesaknya himpitan kerusakan. Dari cerita perempuan asli Takalar, Daeng Sona. Hari ini Daeng Sona mengajakku berjalan ke sawah dan perkebunan di dekat rumahnya. Aku bisa melihat banyak sekali hasil dari tanah ini. Tidak hanya beras, tapi juga buah dan sayuran. Sayangnya, semua produktivitas ini ternyata sangat bergantung dengan pupuk kimia yang perlahan merusak keseimbangan ekosistem. Dan salah satu cara mengembalikan kesuburan alami tanah melalui pertanian alami adalah dengan pupuk alami. Keongko. Bersama beberapa perempuan anggota sepakat, kami mencari keong yang bersembunyi di antara tanaman teratai. Selesai mengumpulkan keong, langkah-langkah membuat pupuk alami ala Daeng Sona dimulai. Ya, 1 kilo begini, itu 1 kilo gula merah. 1:1. Jadi 1:1. Setelah dicacah dan diaduk, campuran keong dan gula merah tadi disimpan di dalam tempat tertutup dan akan siap dipakai setelah disimpan selama 7 hari. Semakin lama akan semakin baik kualitasnya. Menurut Bapak, pupuk alami yang sudah jadi dapat disimpan dan digunakan hingga bertahun-tahun. Dari proses pembuatan pupuk alami ini, aku jadi sadar bahwa sesungguhnya alam telah menyediakan semua yang kita butuhkan. Seperti makna dari pertanian alami itu sendiri, yaitu sistem budidaya pertanian yang menempatkan semua unsur makhluk di alam raya sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, yang nantinya akan saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan pertumbuhan tanaman. Dengan begitu, produk tani yang dihasilkan juga adalah yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan tanah serta daya dukung alam sekitarnya. Menurut Daeng Sona, dengan pertanian alami, sesungguhnya ongkos produksi akan turun karena petani tidak lagi perlu membeli pupuk, pestisida, dan sebagainya karena semua tinggal diambil dari alam. Bapak juga menambahkan bahwa pupuk yang dibuat satu kali sebanyak 2 kilo bisa digunakan sampai 7 tahun lamanya karena hanya diperlukan 1 sendok makan untuk 10 liter air. Dan ketika kesuburan tanah perlahan pulih, pemberian pupuk alami yang diperlukan akan semakin berkurang. Meski dengan keuntungan ekonomi seperti itu, Daeng Sona masih kesulitan menggerakkan pertanian alami di desanya. Karena para petani tidak merasa terjajah dan sudah nyaman dan bergantung pada pertanian kimia. Padahal sesungguhnya produk pertanian alami juga lebih aman untuk dikonsumsi oleh petani karena bebas racun akibat pupuk kimia dan pestisida. Sore itu, Daeng Sona mengajak kami memanen hasil kebunnya yang ditanam dan dirawat menggunakan pupuk alami. Kata Daeng Sona, hasil pertanian alami jauh lebih berkualitas dan dihargai lebih tinggi di pasaran. Bicara soal harga, salah satu permasalahan yang juga dihadapi petani di Takalar adalah kehilangan kedaulatannya untuk menentukan harga dan mendapatkan keuntungan yang adil dari hasil jeripayah mereka sendiri. Oleh karena itu, Daeng Sona mendirikan Sofresna, sebuah platform yang mewadahi para petani alami untuk menjual produk mereka secara online. Sofresna memiliki visi untuk memotong rantai nilai pertanian yang terlalu panjang dan tidak berpihak pada petani kecil yang tangannya merupakan tangan yang setiap hari merawat tanaman mulai sejak ditanam hingga siap dipanen. Hasil yang sesungguhnya bisa lebih menguntungkan tidak dapat dirasakan petani dengan sistem yang ada di pasar konvensional saat ini. Padahal harga jual ke konsumen sesungguhnya juga sudah mengalami kenaikan. Nah, dengan memotong rantai nilai tersebut dan menghubungkan para petani alami langsung dengan konsumennya, Sofresna menciptakan efektivitas yang berpihak pada petani kecil. Di saat yang sama, Sofresna membuat petani alami dapat langsung menjual produknya pada pembeli dengan harga yang lebih baik dan membuka akses pada bahan pangan yang sehat
hasil pertanian alami untuk masyarakat luas. Di Sofresna, Daeng Sona juga menerapkan nilai yang ia perjuangkan di Sepakat, di mana ia dan rekannya yang juga perempuan berusaha menjadi contoh bagi perempuan muda di daerahnya untuk berani mendirikan usaha yang mandiri, terutama usaha yang bersifat ramah lingkungan. Berakhir sudah perjalanan kami di Takalar, tapi pelajaran yang kami dapat akan selamanya menjadi bekal kehidupan. Tidak sabar rasanya untuk melanjutkan perjalanan dan menemui hal baru untuk dipelajari. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.